Record. Okay. All right, let me share to you today our material, what will be it's about. Okay, so in introduction to thesis writing, we will be dealing about formulating, including titles, research questions, research purposes, kemudian developing the literature review, then designing the methodology for your research, and then after that, followed by writing thesis, of course, for the chapter 4 and 5. Yeah, 4 for the findings and discussion, and the fifth is conclusion and suggestion. So what we will be doing is mostly identification. Jadi kalian dalam praktikum kali ini adalah mengidentifikasi ya masing-masing bagian itu, walaupun nggak semuanya. Jadi ada beberapa materi yang perlu kalian kuasai. Oke, jadi silakan semua materi ada di folder ya. Ada di folder di folder praktikum. So I need you to download it. But the for yang paling penting ya, ini adalah LKS-nya ya, yang file docx ini. This will be the LKS or the worksheet that you need to fill ya throughout the semester. Ya, selebihnya ini adalah referensi ya. Jadi kalau namanya menulis tesis ya harus ada referensi ya. Ini Creswell kalau nggak salah tahun 2012, Frankel juga ada Yin. Lalu yang paling terbaru yang saya ada adalah Cohen ya. Ada juga Brown ya 2018. Tapi Brown itu ya hanya untuk untuk komponen-komponen ya dalam language skills, kemudian jenis-jenis tes dan instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur ya kemampuan bahasa. Oke, email tesis dan disertasi. This is about guidelines ya, how to write thesis and dissertation. You may read it on your own, so you could understand few things about writing thesis and dissertation. Nah, mungkin sedikit gambaran ya. Yang harus kalian perhatikan dalam LKS adalah apa yang akan dibahas. So, silakan nanti kalian lihat di LKS-nya or the worksheet. The first thing that you need to do is writing your names ya, kelas, nomor urut kelompok. So, every group need to have assigned uh, number of group ya. Jadi, kita ada 4 kelas ya, berarti masing-masing kelas ada 4 kelompok. Karena kalian hanya akan memilih masing-masing satu kelompok itu akan mengidentifikasi satu research design. Ya. Entah itu eksperimen, penelitian tindakan kelas, deskriptif, atau survei, atau mini survei, atau studi kasus. Ya. So, they are four research design. Nah, jadi nanti ada 4 kelompok dalam satu kelas. Nah, jadi silakan ya cabut undi siapa yang akan mengidentifikasi penelitian eksperimen, yang PTK siapa, deskriptif siapa, dan studi kasus siapa. Nanti sebutkan nama mahasiswa, judulnya. Nah, judul skripsi.
Ini biasanya sangat tricky ya. Why? Karena masing-masing dosen biasanya memiliki pola tersendiri ya. Nah, jadi ini yang biasanya bikin gimana ya? Ya bikin aneh gitu. Jadi tolong ikuti pola-pola dasar saja ya. Kalau kalian ingin buat pola-pola yang berbeda, silakan gunakan untuk penulisan publikasi ya, seperti artikel jurnal, silakan saja. Nah, pola penulisan skripsi sesuai atau tidak dengan contoh yang diberikan PDF pengembangan outline. Nah, ini tadi PDF pengembangan online outline ya. Jadi ada research questions, ada mana judul ya? You have title here. Ya, ini title ya. Title. Oke, jadi title improving ya. Improving ini judul yang biasa digunakan untuk action research atau penelitian tindakan kelas. Kemudian kalau kalian pakai di effectiveness, ini biasanya eksperimen ya. Kalau di kampus kita seringnya menggunakan pre-experimental with one group pre-test post-test only ya. Panjang ya. Kemudian analysis ini biasanya judul deskriptif ya. Exploring, investigating, ini biasanya deskriptif ataupun case study ya. Nah, kalau judulnya hanya seperti ini, berarti ada subtitle biasanya ya. Karena kita improving writing skill using peer feedback itu di mana lokasinya? Siapa siswanya? Siapa mahasiswanya? Nah, ini formulating subtitle. Classroom action research with atau 2 to 7 graders. Nah, ini kalau ini pasangannya dengan improving ya. Jadi jangan jadi diurut ya. Tadi kalau improving maka di bawahnya ada subtitle Classroom Action Research. Selanjutnya kalau di effectiveness maka judulnya pre-experimental study ya. To seven graders of junior bla 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 in the academic year. Descriptive study, case study. Ini kalau judulnya menggunakan desain deskriptif ataupun case study. Nah, biasanya ada juga mahasiswa yang langsung digabung ya. Misalnya di effectiveness of peer feedback in teaching writing to. Nah, jadi langsung ya. Jadi langsung kepada subjeknya. Itu juga bisa dan mungkinan itu yang paling sering ditemui. Tapi perlu diketahui, ada namanya batas judul. Biasanya itu hanya 15 kata untuk judul ya. Jika lebih dari itu, maka harus menggunakan subtitle. So this is the function of subtitle. Jadi bukan berarti contoh apa yang skripsi kalian gunakan berarti kalau beda gimana Pak? Dia hanya menggunakan satu saja, judul doang. Enggak masalah. Berarti selama dalam judul itu ada pertama lokasi, kemudian ada time, ya, design. Kalau desainnya sih nggak perlu ada ya. Yang pasti adalah ada subjeknya, siapa yang diteliti, di mana, ya Pontianak ya SMP 1 misalnya, dan tahunnya. Ya. Ini khusus untuk penulisan skripsi ya. Kalau kalian ingin menulis yang lainnya seperti jurnal ya itu jelas beda lagi. Kalau di jurnal apabila kalian inginkan anonimitas ya itu bisa. Misalnya a classroom action research with seven graders of a junior public private school public junior high school in Pontianak in academic year bla 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 bla. Nah, itu bisa. Jadi dia tidak menyebutkan nama sekolah, tapi itu khusus ya untuk kalau kalian ingin menulis jurnal. Jadi tolong dibedakan. Mungkin dosen lain juga beranggapan beda lagi ya. So it depends on how you see the logic behind that. Apakah artinya itu salah? Ya ini bukan masalah salah atau benar ya, tapi yang mana yang masuk akal, gitu.
Jadi pastikan di sini pola penulisannya skripsi sesuai atau tidak. Ya kalau dia iya, ya tidaknya dihapus ya, tinggal dimasukkan iya gitu. Nama mahasiswanya apa, eksperimen kah, desainnya, nah, tinggal nanti dilihat dari judulnya kan nampak ya. Kalau di effectiveness ya berarti dia harusnya eksperimen. Kalau dia improving itu berarti dia tindakan kelas. Kalau deskriptif biasa kan analisis, exploring, atau ada juga judul-judul lainnya ya. Nah, tinggal dibilang aja oh ini sesuai atau enggak gitu. Nah, karena ya pola-pola ini emang cenderung membosankan ya. But supaya dosen mudah memahami isi deskripsi kalian itu first impression dari judul aja sudah penting. Gitu. Jadi jangan buat judul yang ribet gitu. Nah, kalian scroll, nah, nanti sebutkan bikin skripsi satunya siapa, skripsi duanya siapa. Kalian tidak perlu khawatir, kita hanya menganalisis ya. We only analyze, identifying. Dan ini pun nggak semua. Oke, pertama chapter one introduction ya. Ini berarti kalian hanya menuliskan iya atau tidak ya. Background of the study. Contoh, jadi kalau ada, ya tulis aja sini iya gitu ya. Jika tidak, ya tulis aja tidak. Nanti kalian harus memfoto bagian yang kalian bilang iya atau tidak tadi. Kalau tidak, masukkan screenshotnya. Jika iya, masukkan screenshotnya. Oke, background eksperimen ada pernyataan yang mengarah pada uji coba. Ya. Jadi effectiveness ya atau eksperimen ya itu mengarah pada uji coba, experimenting to find out the effectiveness ya. Jadi untuk mengetahui sebuah teknik itu efektif atau tidak ya. Nih, ya yang is peer feedback effective ya in teaching writing. Nah, jadi apakah peer feedback efektif? Jadi underlying reasonnya itu dia bu- tidak melihat apakah si mahasiswanya itu memang lemah dalam menulis atau ada masalah, tidak. Jadi uji coba ini bisa dalam keadaan apapun, entah ya mahasiswanya yang bagus-bagus ataupun yang enggak pengaruh ya, karena penggunaan eksperimen hanya untuk keperluan uji coba. Beda dengan can ya. Kalau can peer feedback help improve writing skills. Kalau can ini berarti penggunaan ataupun menggunakan action research. Action research berarti dimulai dengan masalah. What is the problem with the students? Oh, the students have difficulties in writing atau formulating main idea atau difficulties in using word choice ataupun using apa ya capital capital uh, capital letter in a word misalnya, atau mechanism ataupun word choice ya. Nah itu contoh kalau kalian ingin menggunakan atau menemukan action research ya. Jadi ini menjadi acuannya. Apakah sesuai atau enggak? Ya kalian foto research questionnya sesuai enggak? Ya, what are the levels of bla bla bla? Nah, ini ada pertanyaan yang biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif ataupun case study ya. Nah, kalau how do, how are, how does, how do the students perceive writing skills? Ini biasanya pertanyaan yang lebih kompleks ya dan khusus untuk penelitian kualitatif. How, why, itu ada pertanyaan yang biasanya sifatnya kualitatif ya. Kualitatif ya itu bisa case study, tapi case study juga bisa mix ya. Bisa menggunakan tes, jadi itu sangat-sangat tergantung. Karena dia bisa menggunakan ya berbagai macam instrumen. Oke, action research ada pernyataan. Jadi kalau menemukan ada nggak yang menyatakan bahwa this is to find out the effectiveness ya.
of a method, a media, or apa. Our action research, there is a statement ya, to improve ya language skills ya seperti writing skills, speaking dan reading atau building character ya atau building character values. Kalau survei berarti to find out ataupun to explore atau to analyze the difficulties the students have in writing. Jadi ini perbedaan-perbedaan antara masing-masing background ya. Dan menulis background sebenarnya itu banyak sekali yang harus dipelajari ya. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di panduan KTI ya. Jadi polanya bisa nampak di situ misalnya experimental study with post-text. Ini beda ya. Ini emang beda, tidak seperti yang digunakan di perpustakaan. Ya, kalau kalian biasa senior kalian biasanya sering menggunakan experimental study with pretest post-test ya. One group pretest post-test. Ini Bapak memberikan desain yang berbeda ya. Agar penelitiannya juga desainnya itu nggak terlalu gimana lah. Ya, cuma tentu saja dia menggunakan ya apa ya perbedaan juga dalam judulnya. Tapi untuk backgroundnya kurang lebih sama ya. Pertama apa yang harus ada isu misalnya tentang menulis. Jadi tadi peer feedback ya. Writing is difficult. Writing atau is an important language skills. Ini biasanya statement-statement yang sering digunakan. Kemudian tekniknya apa yang ditawarkan. So in order to help the students in writing, the researcher would like to find out the effectiveness of bla 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 apa. Misalnya peer feedback tadi. Previous study show that bla 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 bla. Berapa studinya? Ada 5. Jadi dari 5 studi gapnya apa? Apa perbedaan studi Anda dibandingkan studi sebelumnya? Minimal ya. Minimal itu location, lokasinya. Jadi kalian sebutkan, oh ada 5 penelitian yang menggunakan teknik peer feedback. Ya, is apa? The location. The location of the researcher is di mana? Pontianak. Atau misalnya di Sanggau. Ya. Ini salah satu polanya. Di sini hanya Bapak buat hanya untuk 2 pola saja ya. Eksperimental dengan uh, accent research. Nah, jadi silakan dibaca. Ini contoh-contohnya kira-kira sesuai nggak dengan contoh-contoh yang ada di sini antara skripsi yang kalian baca dan nggak banyak ya, only one skripsi ya. Jadi nggak banyak-banyak. Tapi ingat ya, ini desainnya berbeda ya. Nah, kalau dites untuk pre-experimental study ya, dites untuk pre-experimental study with one group pretest post-test ya, ada pretest ada post-test itu dia menggunakan pair t-test bukan independent t-test ya. Jadi beda. Nah, jadi oke, sepertinya tadi ada lost connection ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, kalau action research ya sama ya, itu tentang menulis. Ya, writing is difficult, bla bla bla. Yang berbeda adalah ada hasilnya paparan pre-observation. Ya. What difficulties the students have writing? Oh ya tadi siswanya sulit menulis main idea atau sulit cari supporting evidence atau apa, tulis. Tapi yang tidak boleh kalian lakukan adalah menyalahkan guru ya, termasuk menyalahkan infrastruktur karena nggak nyambung. Kalian berusaha memecahkan masalah kemampuan bahasa, kalian malah menyalahkan SDM-nya. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi ya. Artinya apa yang kalian temukan dengan sebuah teknik ini bisa nggak membantu siswa lebih baik. Artinya kalian di sini sebenarnya membantu guru gitu ya. To improve the student skills misalnya in writing. Ya. Nah, jadi itu tujuannya. So please jangan bilang kalau gurunya nggak tahu bahasa Inggris atau gurunya mengajarnya monoton. That is not appropriate dan tidak sesuai dengan maksud dari penelitian itu. Ya, itu adalah tugas kepala sekolah dan dinas pendidikan. Ya, kita hanya membantu dalam proses di kelas dan kita tidak memberikan komentar mengenai infrastruktur ya, entah itu kelasnya kotor atau segala ya. Memang itu menjadi salah satu faktor intervening ya, tapi kita nggak bicara sampai ke situ. Ya. Tekniknya apa, kemudian identifikasi gap, lalu ada tujuan penelitian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada silakan tulis ini ya, jika tidak ya tidak dan fotokan bagian tersebut yang kalian temukan ya. Kedua, novelty atau gap. Ya, seperti saya bilang tadi, ada 5 previous studies ya. Kalau kurang, ya nggak masalah. Tapi yang penting ada nggak gapnya tadi. Misalnya, the difference with the earlier studies is that this study is located ya, di mana. So the location of the study is bla 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 bla. Nah, so that will be a gap. Jadi setidaknya ya gap kalian itu minimal seperti itu. Jadi ya minimal ada sesuatu yang beda lah tentang penelitian kalian. Kalau mau lebih bagus lagi, kalau misalnya kalian menulis skripsi ya bisa menggunakan ya sintesis ya, gabungan antara dua teknik, peer feedback dengan teacher feedback, misalnya digabung. Wah, itu bisa. Itu namanya sintesis ya. Tapi mungkin lebih cocok misalnya untuk S2 atau S3. Kemudian ada pernyataan berupa research purpose. Nah, seperti yang ditunjukkan di pola ya. Selalu ada statement ya. This study overall ya. Ataupun in conclusion, this study would like to find out bla 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 bla. Yang dilanjutkan dengan research question ya. Dan research purpose. Oke, jadi itu bagian-bagian untuk chapter one ya. Jadi cuman 3 pertanyaan saja. Ya, kesimpulan akhirnya apa? Oh, belum memenuhi komponen karena apa? Misalnya tadi dalam salah satu dari 3 pertanyaan tadi ya pakai bahasa Indonesia saya minta supaya gampang membacanya. Dari novelty tadi peneliti hanya mendasari gap tadi misalnya dari 2 penelitian. Jadi kan minimal kita minta 5. Jadi harusnya berapa nih Pak? Ya kalau ditanya semakin banyak ya semakin bagus. Artinya jadi kita tapi untuk skripsi ya minimal 5 ya. Jadi supaya nampak kelebihan dan kekurangan dari sebuah teknik. But two is not enough actually. Ya. Nah, sudah memenuhi komponen. Kenapa? Oh, karena semuanya sudah ada. Dan dibuktikan dengan ya screenshot tadi atau dari foto. Dan tolong ya, ini kalian harus ke perpustakaan ya. You need to go to the library ya. Literature review. Ya, jadi kalau dalam eksperimen itu ada namanya variable dependent
Tapi kalau dalam action research dia cuma memiliki satu variabel, jadi kita nyebutnya main variable ya. Kalau action research ya contohnya seperti ini ya. Jadi sama saja sih kalau misalnya untuk teori. Ingat ya, ini kalau desainnya eh, yang post test only ya. Pre-experimental study with post test only. Karena itu di sini apa eh, variabelnya ada dua gitu. Tapi dalam action research kita nggak nyebut variabel. Dia hanya ada satu variabel saja. Tapi dalam hal ini ya ada dua tujuan yang perlu dicapai, teaching writing dan building character. Ini sebenarnya cocok kalau kalian ingin melakukan studi tentang pembelajaran diferensiasi ya. Oke, writing misalnya teamwork, artinya dia konsepnya hanya fokus pada nilai teamwork ya. Kemudian C, peer feedback, kurang lebih seperti ini untuk contoh eh, kerangka ya teori. Jadi sebenarnya gampangnya ya kalian tinggal lihat di daftar pustaka. Ada nggak dia? Writing, definition, aspects, lalu teks yang mau diajar, misal exposition. Ingat ya, kalau misalnya kalian meneliti, you need to put the aspects atau components ya, atau the characteristic. Karena ini yang menjadi dasar untuk melakukan penilaian ya. Aspek ini bisa diambil dari buku Brown ya, banyak di situ reading ada, jenis-jenis tesnya juga ada, dan harus sesuai dengan level of the students. Nggak mungkin kalian menggunakan teks eksposisi yang kompleks ya untuk mengajar anak SD. Ya, contoh. Jadi kalau kalian ingin ingat ya, ini ya bentuk idealnya ya, yang kalian temukan nanti deskripsi jelas-jelas aja nggak akan ideal ya. So, jadi jangan dibuat bingung. Kalau misal kalian menemukan ini nggak sesuai ya udah nggak sesuai. Kalau keyakinan sesuai itu sesuai ya. Jadi I will not ask you whether why or not. Ya, yang penting you answer, you fill the worksheet ya, based on your logic. Ya, jadi ini tergantung logika kalian semua. Nah, tujuannya adalah untuk membantu kalian mengenal ya pola-pola dalam penulisan tesis atau skripsi ya. Nah, kalau action research seperti saya bilang tadi, ya variabelnya cuma satu ya. Contoh, peer feedback ada definitions, ada karakteristik, teaching procedure, dan previous studies. Ini ada komponen yang minimal harus ada. Ya. Yang biasanya nggak ada itu characteristics ya. Biasanya itu diganti dengan advantages and disadvantages ya. Walaupun itu sebenarnya bagian lain. Jadi kalau nggak ada juga nggak masalah kalau characteristics ya. Harus biasanya ditambah ada advantages and disadvantages. Tapi minimal yang harus ada ya definition dan procedures itu harus ada dan previous studies ya. Nah, variable dependent ya itu ya harus ada di definitions, components ya, components of writing skills. Jadi ini yang akan components atau aspects ini adalah kata-kata yang sering digunakan ya. Dan ini menjadi acuan dalam language assessment ya. Kalian bisa menggunakan Brown, Bapak belum masukkan PDF-nya, tapi ya, cara saya itu bisa kalian cari. Kalau nggak salah di kelas A sore mereka ada menggunakan Brown juga bisa kalian minta ya. Karena mereka sudah tahu duluan ya. Jadi kalian bisa bertanya ke kelas A sore yang mungkin sudah lebih banyak ilmunya. Nah, jadi ya intinya kalian saling membantu ya mengerjakan ini agar sama-sama pintar. Ya. Jadi nggak ada istilahnya ya cemburu-cemburuan ya. Kelas ini lebih tinggi, kelas B lebih rendah gitu. This is to build your knowledge, to help you build your knowledge about how to write thesis. The very difficult things in writing a thesis is to use the formula ya, ataupun menggunakan formula ataupun pattern dalam menulis ya. Nah, metodologi, ya, ini metodologi ini yang paling banyak ya bagian-bagiannya. Research design, misalnya biasanya kita mulai itu dengan the aim of the study is to find out bla 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 bla. In order to cope misalnya with the aim of the study would like to use misalnya a pre-experimental study with one group pre-test post-test only. Definisinya apa dan sebagainya. Lanjutkan.
Lokasi penelitian disebutkan secara eksplisit populasinya. Ada sampel, teknik. Nah, kalau ada bagian yang tidak ada ya, silakan ditulis di sini ya. Tambahkan interpretasi Anda jika ada bagian yang kurang. Misalnya riset desainnya ada, tapi dia nggak ada tujuan penelitian. Ya tulis aja tidak ada tujuan penelitian. Kalau menulis research design biasanya kita mulai dengan tujuan penelitian. Walaupun seringnya ini nggak ketemu ya. Ini ya dasar-dasar penggunaan LKS ini ya berdasarkan experience ya yang sering saya temukan ya. Yang membuat kenapa tulisan kalian untuk publish itu sulit sekali ya. Because these are the parts that mainly are not present in the writing of your seniors. Populasi ada nggak? Berapa populasinya? Sampelnya berapa? Teknik samplingnya gimana? Gimana cara meneliti menentukan sampelnya? Nah, misalnya dari 100 populasinya sampelnya 50. Itu gimana cara dapat 50 tadi? Ya, ada definisi, alasan pemilihan, prosedur. Ada semua nggak? Kalau ada semua, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau ada sebagian, ya tulis iya, fotokan, dan jelaskan bagian yang tidak ada apa. Di bagian ini yang tidak ada, misalnya teknik sampling. Nah ini, yang sering juga tidak ada ya dalam tulisan senior kalian itu teknik sampling itu sering nggak ada loh. Ya. Teknik sampling contohnya purposive sampling ya. Nah, purposive sampling itu biasanya digunakan untuk action research ya atau case study ya. Kalau random ya, kalau random kita menggunakan cluster random sampling karena nggak mungkin kita simple random sampling itu terlalu berat dan terlalu merepotkan, jadi tidak disarankan untuk menggunakan simple random sampling untuk a pre-experimental study ya. Kalau untuk survei ya itu purposive bisa. Ya, saran saya sih purposive ya, karena itu lebih pas. Mini survei ya sama, purposive cocok. Tapi lagi kalau kalian menggunakan si random itu terlalu ribet dan tidak disarankan ya. So make sure you find a proper teknik di situ. Nah, ada nggak contohnya sini? Tools ada nggak teknik sampling? Nggak disebutkan ya. Oke, jadi bagian ini Bapaknya menunjukkan bagian-bagian penting ya. Di bagian sampling yang tidak masuk, tapi contohnya pasti ada di skripsi-skripsi, ya tinggal kalian cari ya. Nah, yang juga sering tidak ada teknik pengumpulan data itu harusnya memuat informasi tryout ya, atau pilot testing atau uji keabsahan ya dan reliabilitas instrumen dan prosedurnya gimana, termasuk prosedur tryout dan sebagainya. Jadi contoh-contoh penulisannya ada di sini ya. Ya, kalau uji coba instrumen itu biasanya emang di subsection terpisah ya. Tapi kalau mau digabung dengan technique of data collection ya juga bisa saja ya. Ini ya carikan yang bahasa Indonesia biar nggak terlalu ribet ya. Ya, kesalahan yang biasanya sering terjadi adalah kita hanya menyebut observasi. Padahal observasi itu banyak sekali jenisnya. So which one that you use ya? Questionnaire juga banyak. Ada open-ended, ada close-ended. Which one? Ya, itu yang sering hilang. Dan ya, biasanya juga sering hilang tadi ya data-data apa ya informasi mengenai validity and reliability atau trustworthiness untuk qualitative study. Ya. Kalau contoh-contoh untuk formulasi ataupun penyusunan, misalnya kalau ingin menulis skripsi, ya silakan kalian baca di pedoman skripsi ya punya IKIP Pontianak atau APGRI Pontianak. Ya, ini juga ada informasi-informasi berapa lama, gimana prosedurnya. Nah, ini bisa kalian baca.
Jadi ya ini sejauh ini belum ada perubahan ya. Yang merah-merah ini biasanya adalah hal yang baru. Ya. Jadi ya ini panduan umumnya, silakan kalian baca dan seperti kalian lihat ya kalian bisa ngikut yang ini sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dalam metodologi ya, teknik dan alat itu sudah menjadi satu bagian. Cuman kita seringnya di bahasa Inggris terpisah gitu. Jadi kalau kalian mau gabung juga ya nggak masalah. Penting ya, dan uji keabsahan ini sebenarnya bisa juga digabung di section teknik dan alat bukti data ya, karena tujuannya untuk menjelaskan masalah validity dan validity and reliability of the instruments of data collection ya itu. So ya bagian ini ya silakan kalian dibaca, banyak sekali sebenarnya ya. Ada kerangka berpikir atau rasional ya kalau bahasa Inggrisnya. Ini biasanya kita tulis ya, the import peer feedback in teaching writing. Atau langsung saja the effectiveness of peer feedback in teaching writing. Tapi kalau nggak salah ya biasanya kita juga nulis langsung di bab 2, langsung judulnya itu gitu. Hipotesis ya, jika kalian ingin menulis tentang apa penelitian eksperimen, jadi harus ada dasarnya. Oke, kita lanjut lagi. Kesimpulan akhirnya, chapter ini gimana? Mulai komponen nggak? Atau sudah? Atau belum? Ya. Nah, kemudian di section findings. Ini yang sering kurang ya. Terutama kalau penelitian deskriptif ataupun eksperimen. Ada nggak tabelnya? Ada nggak chartnya? Nah, biasanya ada sih tabel. Cuman yang dianalisis cuman min skornya doang. Min skor dari skor utama. Nggak per kategori. Kita kan punya namanya aspects ya. Ataupun components of writing. Nah, jadi masing-masing komponen tadi min skornya berapa? Biar nampak kelemahan siswa itu di mana. Baik di pretest maupun di post-test. Nah, ini yang sering nggak ada. Excerpt. Jadi passage ya. Jadi dalam menulis penelitian kualitatif ya harus ada excerpt ya. Ataupun potongan percakapan yang menjadi dasar data ya. Untuk contohnya, ini hanya contoh-contoh ideal ya. Artinya kalian selanjutnya perlu melihat lagi di bagian di skripsi nanti di perpustakaan ya. Nah ini contoh ya. Contoh excerpt dialog. Ada passage-nya, lalu ada interpretasi ya. Ini kalau datanya data kualitatif ya. Data kualitatif biasanya diambil dari close apa dari open ended ya. Open ended instrumen itu contohnya ya essay, open ended questionnaire, ya, observasi ya seperti participant observation ya. Nah, kalau untuk data tabel ya, ini contoh tabel ya. Mean score per aspect of writing, aspek 1, 2, 3. Aspek ini tentu harus ada ya di bab 2 ya. Ini akan menjadi dasarnya. Nah, ini ya kalau untuk desain pretest post-test berarti harus ada pretest, kemudian ada hasil post-test ya. Ini kalau menggunakan post-test only ya. Dan sejauh ini belum ada yang menggunakan post-test only ya. Kenapa? Ya karena mungkin nggak ada contoh ya. Aspeknya apa sih ya? Misalnya tadi ya main idea, kemudian implicit information atau explicit information, supporting details, word choice atau mechanics ataupun ya quantitative devices. Total skornya berapa? Skor prospek berapa? Biar nampak. Ada tabel lalu ada charts. Oh, ternyata kalau misalnya kalian menemukan cuma charts atau pie chart ya. Jadi I don't care. It can be histogram, it can be pie chart. Ya. Kalau ada dua-duanya bagus. Tapi kalau cuma satu ya tulis aja there is only one. Ya, hanya satu yang kalian temukan. Ya. Ada nggak except kalau di penelitian kualitatif ya atau case study ya. Biasanya case study ataupun yang penelitian deskriptif tapi kualitatif. Ya. Jadi deskriptif yang
senior kalian biasanya ada yang kuantitatif, ada kualitatif ya. Itu tetap menggunakan excerpt ya. Ini sebenarnya eh, untuk semester depan ya. Tapi kurang lebih ini contoh ya. Misalnya blueprint eh, close-ended questionnaire ya. Ini close-ended misalnya. Ini contoh, ini validitas isi ya. Tapi nggak cukup, harus ada tryout memang. Ada field practice, kemudian ada hasilnya. Data analisisnya gimana? Ya, untuk contoh ini Bapak nggak ngasihkan, because ini belum ya. Jadi mungkin nanti kita bahas di sesi selanjutnya jika diperlukan. Ataupun di semester depan di mata kuliah teks analisis ya. Kalau ini menggunakan konten analisis. Tapi mungkin nanti ya kita akan bahas di sesi selanjutnya jika saya punya waktu ya. Ini konten analisis ya. Contoh ada pie, jadi harus bikin pie chart ya. Contohnya ada nggak ya? Nggak ada. Ya, jadi harus ada pie chart. Gimana kalau nggak ada ya sebut aja. Oh cuma ada tabel. Hanya ada tabel. Udah tulis segitu saja ya. Jadi jangan dibuat pusing. Dan jawaban-jawaban yang terlalu kompleks ya. Dan jangan buat assumption ya. If you have difficulties, please ask. Jadi tanya di grup WA ya. Section discussion. Jadi section discussion setelah ada temuan maka ada discussion. Nah, itu biasanya dimulai dengan ringkasan findings ya. Setelah ringkasan findings, ya pertemuan tadi dibandingkan dengan temuan yang lainnya. Oh, berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa peer feedback is effective in teaching writing. Nah, ini inline ya, hasilnya sama dengan penelitian dari A, B, C, D, how many ya, sebutkan. The difference of the study with the earlier study is that the study is located in. Udah, di locationnya aja gitu. But if you have differences other ya, misalnya the students writing overall, misalnya kemampuan writing siswa meningkat ya, utamanya, tapi ada aspek lain yang sepertinya nilainya terlalu rendah ya, nggak nyampe KKTP misalnya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalnya hanya 60 atau 70. Berarti kemampuan writing yang meningkat ada berapa aspek, tapi ada satu yang kurang. Ah, itu. So those can be the difference ya with the other studies. Oke, chapter 5, conclusion and suggestion ya. Nah, test and conclusion ada tujuan penelitian nggak? This study aim to bla bla bla, kemudian deskripsi singkat pengumpulan datanya ada, narasinya, deskripsi analisanya ada, penarasi, temuannya apa. Kemudian implikasi. Implikasi ini misalnya kebijakan ya. Implikasi kebijakan misalnya eh, kepala sekolah harus misalnya, promote penggunaan peer feedback dalam pengajaran bahasa Inggris kepada guru-guru bahasa Inggris misalnya. Nah, itu contoh implikasi di bidang kebijakan. Nah, implikasi untuk gurunya, misalnya guru harus mempromot peer feedback ya dalam penulisan misalnya. Itu contoh implikasi untuk guru. Kelemahannya apa? Nah, misalnya ini hanya melibatkan satu kelas. Nah, selanjutnya mungkin bisa diadakan di dua kelas atau menggunakan desain yang lebih berat ya. Misalnya yang menggunakan true experimental design. Ya. Karena kalau experimental design itu sifatnya non-equivalent ya. Tapi itu lebih cocok karena penelitian sosial itu sangat susah untuk mencapai true eksperimen. Suggestion, kesimpulan dari guru apa, si- kemudian saran terhadap guru apa, siswa, sekolah, dan saran untuk penelitian selanjutnya apa. Yang kurang lebih sama dengan implikasi, cuman ini saran-sarannya ya lebih umum ya.
Karena kalau implikasi memang sedikit lebih berat bahasanya. Jadi so the practice should be like what? Tapi kalau sarannya sifatnya lebih simple ya. Ada nggak iya atau tidak? Ya kalau alumni kalian lebih kesimpulannya ada saran ya. Saran ada guru ada, siswa, sekolah ada. Jadi semua itu harusnya ada. Nah, kesimpulan akhir kelompok apa? Ya, nah jadi kurang lebih ya. Jadi kalian hanya cukup nulis ya atau tidak dan sertakan fotonya ya. Oke, jadi ya silakan kalian pelajari. So remember this is not about competition ya. Ini bukan kompetisi untuk mendapatkan nilai terbaik, tapi ini menunjukkan sejauh mana kalian bisa mengerjakan tugas ini ya. Walaupun dengan minimum help. Dan jangan lupa ya, selain kelas dan nomor kelompok berarti nama anggotanya ketuanya apa, siapa, tugasnya apa nih ya. Jadi masing-masing ya harus ada. Misal anggota satu dan ketua fokus di bab satu, satunya bab dua. Jadi intinya, remember harus ada 4 kelompok ya, 4 groups. Nah, 4 kelompok tadi satu kelas dibagi. Siapa yang mencari penelitian eksperimen, siapa yang mengambil tindakan kelas, siapa deskriptif, dan siapa yang studi kasus ya. Mungkin kalau studi kasus ini jumlahnya agak minim ya, tapi ada sih. Oke, before I end, do you have any question? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka tugas kalian ya pertama adalah silakan mengunduh ya file-file yang ada di OneDrive itu ya, karena itu tanggal 29 November akan expire. Jadi usahakan kalian unduh semua filenya itu. Kemudian saya minta nama ya, nama kelompok per kelas itu sudah harus ada paling lambat minggu depan ya, hari Sabtu. Nanti Bapak akan susun polanya ya nanti ya kalian harus isi di situ nanti. Ya cukup ditulis di grup WA saja ya. Jadi nanti yang nulisnya bukan ketua kelas ya atau ketua tingkat ya, per grup ya. Nah, nanti formatnya I will give you di grup WA. Itu tugas pertama ya penyusunan kelompok. Kemudian tugas selanjutnya ya silakan kalian nanti ke perpus ya setelah ada grup. Nah, itu waktunya ya kurang lebih start 3 minggu ya. Jadi tolong cari waktu yang pas. Tapi kalau nggak salah, saran saya kalian mengerjakannya sebelum UTS selesai ya. Kenapa? Karena nggak salah kalian PLP ya. Jadi kemungkinan ya bisa sebelum atau sesudah PLP 1 ya. Nah, ini kalian PLP kan nggak salah semester ini? Atau angkatan lain ya? 2003, ini 5 ya? Oh ya 5, betul. Ya kalian PLP 1 harusnya. Kalau kalian PLP 1 berarti paling lambat ya kalian sudah harus mengunjungi kelas di bulan Desember awal ya. Jadi saya juga minta bantuan Bu Heti Susanti untuk komunikasikan beberapa hal termasuk presensi ya. Oke, Nanti Pak. nanti kita proseslah itu selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan ya ada pertanyaan sih. Ini enggak ada yang mau nanyain deadline-nya kapan kah? Ada yang nak nanya nih, Pak. Belum lah, udah jam maghrib dah nih. Jam makan nih sebenarnya. Belum, udah sore dah. Ya, so remember if you have question please ask ya di grup WA.
Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WA, jangan malu-malu ya. Jadi jangan dibikin sulit. Dan ya, you are very smart students. Kalau nggak ada pertanyaan, ini berarti mahasiswa kita ini hebat-hebat, Bu. Mereka sudah pintar. Jadi kita nggak perlu banyak komentar lah. Jadi saya sangat confident bahwa mahasiswa kita ini akan menjadi guru-guru yang hebat ya. Tapi tolong hati-hati karena sekarang sepertinya apa ya hal-hal yang istilahnya berbau fisik itu bisa dibawa ke hukum sekarang ya. Jadi you need to make sure that you are ready to be a good teacher ya. Good teacher ini benar-benar good gitu ya. Nah, jadi semoga nanti di PLP 2 ya bisa kalian observasi lah bagaimana keadaan sekolah. Okay, I think that is all for today. Thank you very much. I will end this session. Thank you very much for your attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening atau good night ya. Ke Good night, Bapak. Thank you, Bapak.